Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Anggraini dari SMK Negeri Ihya Ulumuddin Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan produk kreatif saya untuk memenuhi tugas akhir dari Camp Kreatif Guru SMK Indonesia tahun 2020. Mau tahu produknya apa? Yuk kita lihat. Nah, ini dia produknya. Namanya Pujasa. Pujasa itu singkatan dari puding jamu santan. Latar belakang saya memilih produk ini awalnya dilatar belakangi oleh kondisi saat ini yang kita sedang mengalami pandemi wabah corona. Jadi kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar selalu sehat dan terhindar dari virus. Nah, Pujasa ini terbuat dari berbagai macam rempah Indonesia yang sudah dikenal khasiatnya untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian kenapa saya membuat puding? Ini dilatar belakangi oleh hari ini kan kita sedang menjalankan ibadah puasa ya. Jadi ini sedang bulan Ramadan. Nah, dimana kalau saat kita buka puasa itu biasanya diidentik dengan mengkonsumsi hidangan manis. Nah, jadi puding jamu santan ini sangat cocok sebagai buka puasa sekaligus untuk mempertahankan daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat proses pembuatannya. Untuk bahan-bahannya di sini ada jahe, serai, kunyit, bubuk agar putih, jeruk nipis, kayu manis, gula pasir, gula merah. Dan untuk cairannya di sini ada santan cair dan air. Untuk komposisi lengkapnya silakan cek di deskripsi box. Untuk peralatan tambahannya ada saringan, gelas ukur, ladle, balon whisk, dan satu sauspan lagi. Pertama, kita membuat cairan jamu terlebih dahulu. Kita didihkan air. Setelah mendidih, kita kecilkan apinya. Kemudian kita masukkan jahe, kunyit, serai, dan kayu manisnya. Kita masak selama 15 menit. Sambil menunggu cairan jamunya jadi, selanjutnya kita akan membuat puding santannya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita campurkan gula pasir dengan 7 gram bubuk agar putihnya. Tujuan kita mencampurkan bubuk agar putih dan gula agar setelah dicampurkan dengan cairan santan, bubuk agarnya tidak menggumpal. Kita campur terlebih dahulu. Setelah terlihat cukup tercampur dan rata, baru kita masukkan ke cairan santannya. Untuk penggunaan gula putih bisa dikurangi sesuai selera. Kemudian ini kita aduk sampai gula dan bubuk agarnya larut. Setelah gula dan bubuk agar putihnya larut, kemudian kita panaskan cairan puding santan ini. Jangan lupa untuk terus diaduk ya. Setelah sekitar 5-7 menit, kemudian kita matikan kompornya. Dan kita diamkan sampai suhunya turun. Setelah kita sisihkan layer puding santannya, kita kembali ke pembuatan jamu tadi setelah 15 menit. Kemudian kita masukkan gula merah. Kita masak lagi sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian kita matikan kompornya dan biarkan jamu ini mengendap dan agak sedikit hangat. Menunggu cairan jamunya mengendap, kita cetak cairan layer puding santannya terlebih dahulu. Kita tuangkan ke cup puding, sepertiga dari cup pudingnya.
selanjutnya kita saring cairan jamu ini. Selanjutnya untuk pembuatan layer puding jamu, sebelumnya kita larutkan bubuk agar putih dengan sedikit cairan jamu. Agar setelah dicampurkan, bubuk agar putihnya tidak menggumpal. Setelah dirasa cukup larut, kita campurkan ke semua cairan jamunya. Setelah itu kita panaskan puding jamu ini sampai sekitar suhu 70-80 derajat Celcius. Untuk membuat layer kedua dari puding jamu santan itu, kita campurkan puding jamu tadi sepertiga bagian dari puding jamu yang sudah kita buat, maksud saya puding santan, dan sepertiga puding jamunya. Setelah kita campurkan, kemudian kita aduk rata. Selanjutnya kita proses pencetakan layer yang kedua. Kita tuangkan sepertiga dari cup pudingnya. Yang terakhir, kita tuangkan layer ketiga yaitu puding jamu hingga memenuhi cup pudingnya. Tadi adalah proses pembuatannya, mulai dari perkenalan bahan, peralatan, sampai proses packaging. Selanjutnya, bagaimana proses pemasarannya? Yuk kita lihat. Rasanya enak pudingnya, terus perpaduan rasa jamu sama santannya juga pas, harganya terjangkau, manisnya juga pas, pokoknya enak. Baiklah, itu semua rangkaian dari pemenuhan tugas akhir Camp Kreatif Guru SMK Indonesia tahun 2020 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.